Halo, salam satu hobi, jumpa lagi dengan Safam. Di video kali ini kita akan membahas tukang jam di gelanggang ya, atau jurinya yang di gelanggang. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk kasir di gelanggang atau bagaimana caranya menjadi kasir di gelanggang. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara menjadi tukang jam di gelanggang atau menjadi juri di gelanggang. Apa saja aturan-aturan yang harus diterapkan dan bagaimana caranya, waktunya seperti apa yang harus diterapkan sebagai tukang jam untuk mengejami di gelanggang ya. Teman-teman simak di video ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Jadi untuk menjadi tukang jam di gelanggang, teman-teman harus pahami aturan yang umum ya, yang sering digunakan ya di area-area tempat teman-teman. Ini saya terangkan di sini yang biasanya dipakai untuk di area Jawa ya. Ini biasanya dipakai peraturan-peraturan yang saya akan jelaskan di video kali ini. Halo, ada info giveaway dari Safam ya, total 1 juta ya untuk satu pemenang ya. Jadi caranya mudah, hanya subscribe ya channel ini. Nanti akan diundi acak ya setelah 10.000 subscriber. Oke, salam satu hobi. Sebagai tukang jam kita harus tahu pertama yaitu waktu ya. Jadi waktu yang harus diterapkan ketika ayam bertanding ya. Untuk di area Jawa biasanya 3 air 25 menit ya. Itu untuk ayam muda-muda, dan untuk ayam umur biasanya 4 air 25 menit. Waktu air 25 menit itu ya, itu waktu yang terakhir ya. Kalau 3 air 25 menit itu berarti 25 menit ini yang terakhirnya ya. Kalau 4 air 25 menit berarti 25 menitnya ini yang terakhirnya. Dan 25 menit ini yang terakhir ini disebutnya dengan waktu bunuhan. Jadi teman-teman harus pahami ya. Jadi contoh ayam sudah bertanding 3 air, lalu yang terakhirnya 25 menit, itu yang 25 menit itu namanya menyebutnya adalah waktu bunuhan atau waktu yang terakhir. Dan kalau biasanya kalau undangan ya, ini nasionalnya ini biasanya 6 air. Dan 1 menit di akhir ya, 1 menit di akhir, contoh sudah menjalani semua air, 1 menit yang terakhir itu namanya ayam habis garuk. Dimana ayam sudah di 1 menit yang terakhir ini ayam sudah tidak boleh digaruk lagi. Jadi contoh nanti di hitungan ayam itu contoh lari masih hitungan kedua, dan waktu sudah masuk ayam habis garuk ya atau 1 menit terakhir itu hitungan harus dihapuskan. Contoh ayam ambruk ya 1, 2 dan masuk di hitungan yang terakhir ya. Dan masuk di hitungan yang terakhir atau 1 menit yang terakhir tadi, hitungan langsung dihanguskan. Jadi tidak boleh digaruk lagi. Kalau ayam seandainya lari ya dan tidak bunyi keok-keok di 1 menit terakhir, itu tidak boleh dikalahkan. Seandainya di 1 menit yang terakhir tadi ya, contoh ayam habis garuk, ayam lari, namun ayam lari tersebut sambil teriak keok-keok, nah itu bisa dikalahkan. Jadi 1 menit terakhir ini teman-teman harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar waspada untuk sebagai juri menentukan. Dan sebagai tukang jam, teman-teman harus tanyakan dulu di awal ya, sebelum ayam dipertandingkan. Sebagai tukang jam, teman-teman harus tanyakan, ini mau berapa air ya, mau 3 air 25 menit ya, 3 air 25 menit atau 4 air 25 menit ya. Itu harus ditentukan di awal dan harus disepakati oleh kedua belah pihak dari awal ya, sebelum ayam dipertandingkan. Jadi sebagai tukang jam itu harus tahu ya, 1 air itu berapa menit ya, dan istirahatnya itu berapa menit. Sebelum ayam dimasukkan, ketika airan pertama itu tidak ada waktu yang menentukan ya. Jadi botol itu bebas ya. Cuman ya kalau bisa sewajarnya. Kalau lawannya sudah masuk ya tidak usah dilama-lamain ya. Kalau bisa juga cepat-cepat segera disiapkan untuk ayam masuk ke gelanggang. Cuman di awal ya, sebelum ayam masuk di airan pertama, itu di awal itu tidak ada waktu yang menentukan untuk botol mengairi ayamnya ya, untuk mengasih makan ayamnya. Itu biasanya sudah ada kasir luar ya yang mengasih tahu ayam harus dikasih makan, ayam harus dimandikan, seperti itu. Nah setelah masuk ini tukang jam harus tahu, jadi 1 air itu berapa menit, dan istirahatnya nanti setelah masuk 1 air tadi, karena istirahatnya itu nanti berapa menit, itu teman-teman harus tahu. Jadi setiap air ya, setiap 1 air, nah setiap masuk ke gelanggang, setiap pertandingan itu hanya 15 menit dan istirahatnya nanti 5 menit. Jadi contoh ayam masuk ya, ayam masuk sudah disepakati waktunya contoh 3 air 25 menit. Ayam sudah bertanding. Nah, ayam bertanding ini 15 menit ya. Setelah 15 menit itu baru namanya ayam air ya. Ayam air, nah istirahatnya ayam untuk mengairi ini tadi hanya 5 menit. Nah 4 menit ini tadi
boto sudah harus siap masuk lagi ya. Boto harus siap masuk lagi di waktu 4 menit ini. Boto sudah harus masuk ya, harus masuk. Kalau bungkusan jalunya harus dicek dulu. Kalau tembus harus minta ganti. Dan ini tukang jam harus bisa mengganti bungkusnya jalu ya, biasanya pakai Hansaplast. Nah setelah istirahat tadi ya 5 menit, 4 menit sudah masuk ya, contoh sudah genap 5 menit, ayam baru ditandingkan lagi, namanya masuk di 2 air ya. Ayam dipertandingkan lagi selama 15 menit. Nah nanti dimasuk 3 air ya sama, nanti istirahatnya 5 menit. Dan masuk setelah 3 air, contoh 3 air 25 menit tadi ya. Habis 3 air lalu istirahat 5 menit, lalu masuk lagi namanya bunuhan, itu 25 menit. Bedanya kalau seperti 6 air ya, 6 air itu tidak ada tambahan 25 menit. Jadi full 15 menit kali 6 ya. Setiap istirahatnya sama 5 menitan ya. Dan peraturannya biasanya nanti akan sama ya, tapi tergantung juga di setiap daerah ya yang diterapkan. Ini saya jelaskan yang umumnya di area saya. Jadi siapa tahu teman-teman nanti buat pelajaran ya di rumah. Dan peraturan pertama ya, kalau seandainya waktu istirahat tadi 5 menit ya, ini boto tidak masuk ya, contoh sudah sampai 5 menit, terus boto dipanggil tidak mau masuk ya, contoh sampai 6 menit sampai 7 menit ini botonya tidak mau masuk. Nah itu biasanya bisa dikenakan sanksi atau pelanggaran ya, atau denda, atau biasanya bisa dikalahkan. Itu tergantung juga, itu biasanya dari peraturan masing-masing gelanggang. Berikutnya yaitu sebagai tukang jam harus menyampaikan terlebih dahulu ya, sebelum ayam masuk, sebelum ayam dipertandingkan. Sebagai tukang jam harus mengasih tahu ya apa saja peraturan yang di gelanggang ini. Contoh ya, di gelanggang ini peraturannya seperti ini. Ini ayam harus garuk terus ya. Ini contoh yang pertama yaitu ayam harus garuk terus. Jadi seorang tukang jam harus menginfokan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ada terjadi pelanggaran, ini loh sudah disampaikan peraturannya seperti itu. Jadi ayam yang pertama peraturan yaitu harus garuk terus ya. Contoh ayam itu diem, ayam harus digaruk ya. Contoh ayam sudah lemes-lemesan ya, sudah sama parahnya, yang satu diem di bawah, dan yang satu masih matuk-matuk ya, masih matui bulunya, itu tidak boleh digaruk ya. Seandainya nanti sudah sama-sama diam, sekitar kurang lebihnya 15 detik, itu baru ayam garuk. Ayam garuk itu yaitu ayam diambil ya sama botonya masing-masing dan dihadapkan kembali. Itu namanya ayam garuk. Yang kedua yaitu ayam garuk itu keadaan ambruk ya. Ayam garuk ya, contoh kondisi ayam ini sudah parah sampai ambruk ya, itu ayam garuk. Nah itu hitungan dimulai dari 1 ya. Ayam garuk 1, nah dihadapkan lagi. Ayam ambruk lagi, hitung 2. Ayam garuk lagi, sampai ayam tadi setelah hitungan kedua ayam mampu berdiri ya. Ayam mampu berdiri yang ambruk tadi itu hitungan harus dihanguskan. Dan seandainya ayam hitungan 1, ayam garuk ya, ambruk lagi, garuk lagi, bangunkan lagi dan dihadapkan lagi, ayam langsung ambruk lagi, sampai hitungan 3 kali tidak mampu berdiri, ayam bisa langsung dikalahkan. Yang berikutnya yaitu ayam lari ya. Ayam lari, nah ini harus teman-teman seorang tukang jam itu harus hati-hati. Ketika ayam dipukul ya, ayam itu kejiling ya, dan lari dan teriak keok-keok, tidak boleh langsung dikalahkan. Ayam harus digaruk lagi 1 kali. Ayam harus digaruk dan dihadapkan lagi. Seandainya ayam lanjut lari lagi dan teriak keok-keok, itu baru bisa dikalahkan. Dan berikutnya ketika ayam lari ya, ayam contoh ini sudah parah, ayam lari tapi tidak mau bunyi keok, itu dihitung 1. Ayam dihadapkan lagi, ayam garuk, dihadapkan lagi, lari lagi ya, tapi tidak bunyi keok. Ayam garuk lagi, dihadapkan lagi. Seandainya masih ngelawan ya, masih matuk atau mukul, itu hitungan harus dihanguskan. Nah seandainya ayam itu lari tidak bunyi keok ya, dihitung 1, ayam garuk, dihadapkan lagi. Ayam tidak mau ngelawan, ayam tidak mau ngelawan dan dihantam, lari lagi, tidak ada pembalasan. Ayam garuk lagi, sampai hitungan ketiga ayam tetap lari dan tidak ada pembalasan, itu ayam bisa dikalahkan. Untuk masalah ayam lari ini teman-teman harus hati-hati sebagai juri ya. Ketika ayam yang lari tadi matanya habis ya, matanya contoh sudah buta semua, nah tapi lari keadaan masih matuk-matuk, itu jangan dikalahkan, itu tidak boleh dikalahkan dulu. Jadi harus digaruk terus ya, harus ayam garuk dan dihadapkan lagi sampai ayam ini benar-benar tidak melawan lagi, sampai ayam tidak matuk lagi ya, itu baru bisa dikalahkan. Itu kalau ayam habis, ayam garuk itu masih matanya habis ya, lari sambil matuk-matuk, itu tidak bisa dikalahkan ya, karena ayam masih melawan. Kalau tidak ada perlawanan sama sekali,
lari, nah itu baru hitungan baru bisa dimulai. Peraturan berikutnya, botoh tidak boleh sampai salah ambil ayam ya. Ini biasanya botoh-botoh yang panik ketika ayam seru ya. Ketika ayam seru ini botoh biasanya ada yang panik sampai keliru pegang ayam ketika ayam garuk. Ayam garuk, nah ini botoh keliru ambil ayam. Nah ini biasanya diberikan pelanggaran ya. Ini biasanya diberikan denda. Seandainya botoh yang melakukan kesalahan ya, salah megang ayam lawan atau menampel ayam lawan, itu dikenakan denda dan tidak mau membayar. Itu kalau botoh unggul itu ayam bisa dibunuhkan. Kalau botoh asor itu bisa dikalahkan. Jadi ini harus hati-hati juga ya, agar karena di luar ini banyak yang main unggul, ada yang banyak yang asor ya. Jadi seorang juri harus hati-hati mengambil keputusan. Dan berikutnya, seandainya terjadi pertengkaran ya, seandainya terjadi pertengkaran antara botoh yang mungkin karena terlalu semangat mensponsori ayamnya, seandainya terjadi pertengkaran, kalau bisa segera didamaikan ya, segera didamaikan agar apa? Agar pertandingan ayam itu terus berlanjut. Biasanya seorang botoh itu kalau asor dia nyari perkara ya, biasanya nyari perkara agar apa? Agar kisruh ya, agar bertengkar, agar rame sehingga ayam dibunuhkan. Kalau bisa, kalau terjadi seperti itu harus segera didamaikan ya. Panggil beberapa tim ya dari panitia agar segera didamaikan agar pertandingan terus berlanjut. Jadi seperti itu ya untuk menjadi tukang jam di gelanggang ya. Seperti itu waktu-waktunya 15 menit, istirahat 5 menit, dan ada waktu bunuhan yang terakhir namanya 25 menit itu waktu bunuhan, dan ayam kurang 1 menit terakhir itu namanya ayam habis garuk. Jadi seorang tukang jam atau juri harus hati-hati ya, harus benar-benar paham peraturan-peraturan yang harus diterapkan di sebuah gelanggang. Ketika mengambil keputusan itu harus hati-hati ya. Dan menjadi tukang jam jangan sampai terpengaruh dari luar ya, dari pemain. Jadi teman-teman harus punya prinsip sendiri untuk menentukan sebuah keputusan. Dan berikutnya ini peraturan yang terakhir ya, seandainya ayam itu jalu bungkus-bungkusan. Contoh dibungkus pakaian saplas, dan contoh ini bungkus lepas ya. Contoh itu bungkus melorot atau bungkus lepas. Itu ayam harus digaruk ya. Itu bungkus jalu harus dibenahi kembali. Beda lagi dengan jalu ayam yang patah. Jalu ayam yang patah itu tidak boleh dibungkus kembali ya. Itu tidak boleh dibungkus kembali. Kalau dari awalnya bungkus-bungkusan, kalau jalunya patah itu tidak bisa dibungkus kembali. Tapi kalau bungkusnya copot, kalau bungkusnya melorot, itu dalam waktu pertandingan itu masih bisa langsung dihentikan ya. Itu bisa langsung dihentikan dan untuk dibenahi lagi bungkus jalunya. Dan yang terakhir untuk pertandingan jalu atau tidak jalu ya, ini contoh yang ayam langsung jadi. Jadi ketika ayam dihadapkan itu, kalau ayam langsung jadi ya, ketika ayam meleset, ketika ayam itu lari, itu bisa langsung dikalahkan. Atau biasanya ayam digaruk dulu, kalau tetap lari bisa langsung dikalahkan. Itu hitungan ayam langsung jadi ketika ayam dihadapkan ya. Kalau ayam jalu, contoh minta waktu 2 menit. Ayam ini langsung jadi atau minta waktu 2 menit? Contoh minta waktu 2 menit ya, salah satu botohnya minta waktu 2 menit. Seandainya walaupun minta waktu 2 menit ya, belum ada 2 menit atau belum ayam jadi, contoh waktu masih berjalan 1 menit, lawannya sudah langsung kabur, itu harus langsung dicek ya. Yang kabur dicek kena jalu apa tidak. Kalau terkena jalu itu ayam sudah deal, berarti sudah langsung jadi walaupun dia minta waktu 2 menit. Jadi kalau adu jalu, kalau walaupun minta waktu 2 menit, kalau sebelum 2 menit sudah lari, nah dicek ternyata sudah terkena jalu ayamnya, itu ayam sudah bisa langsung dinyatakan kalah. Berarti ayam sudah langsung jadi. Beda lagi dengan ayam yang bungkus-bungkusan ya. Sebelum ayam jadi, sebelum 2 menit, seandainya minta waktu 2 menit, ayam leset ya atau ayam lari tidak mau menghadap, itu ayam bisa dibatalkan. Oke, mungkin tips dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang berbeda dengan wilayah-wilayah teman-teman, itu bisa ditambahi di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa buat like dan subscribe-nya. Oke, salam satu hobi. Bye-bye.